Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arhamul Hasibin dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di channel saya yang satu ini, saya akan membahas tentang fenomena sosial yang terjadi di sekitar masyarakat, terutama para petani. Oke, sebelum kita masuk pada fenomena sosial, saya akan memberikan pengertian tentang fenomena sosial. Jadi fenomena sosial ini dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan sosial. Jadi akhir-akhir tahun ini harga pupuk subsidi maupun non subsidi itu terus melonjak naik, sehingga membuat para petani menjadi semakin risau. Harga pupuk non-subsidi di sejumlah toko obat pertanian di Kabupaten Brebes mengalami kenaikan cukup signifikan. Ironinya, di saat harga pupuk melambung, justru harga hasil panen bawang merah di tingkat petani anjlok. Kondisi seperti ini pun dikeluhkan para petani. Pupuk yang harganya melonjak tajam ialah pupuk NPK. Pupuk jenis NPK dibutuhkan petani bawang merah untuk memacu pertumbuhan tanaman. Pupuk NPK sekarang dijual Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Oke, itu tadi adalah harga pupuk non subsidi. Sebelum kita lanjut pada harga pupuk subsidi, saya akan bertanya kepada petani yang ada di samping saya. Jadi saya di sini akan menanyakan sehubungan dengan melonjaknya harga pupuk. Jadi kalau boleh tahu harga pupuk di daerah ini itu berapa ya Pak ya? Ya, kalau dibuat untuk padi ini biasanya itu memerlukan 2 pupuk, Mas. Apa itu Pak? Ya, itu ZA dan Posca, Mas. Berapa harga dari kedua pupuk itu? Wah, sekarang itu harganya 130 sama, Mas. Di daerah sini tuh kalau mau beli pupuk itu, Mas, nggak boleh nggak boleh ecer. Terus gimana itu Pak? Harus satu paket. Ya kayak ZA, Posca, sama organik. Dan itu sangat merisaukan para petani di daerah sini. Berarti yang membuat risau para petani sekarang itu harga pupuk yang selalu melonjak naik, tetapi harga komoditas tetap sama. Iya, Mas. Oh, itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan tentang harga pupuk subsidi. Sorotan lain, Saudara, di tahun ini petani harus menerima kenyataan bahwa harga pupuk bersubsidi naik. Pupuk subsidi ini akan dialokasikan untuk lebih dari 16 juta petani yang mengelola lahan di bawah 2 hektar. Nah, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 49 tahun 2020. Nah, rinciannya harga pupuk urea naik Rp450 per kilogram. Sementara harga pupuk SP36 naik Rp400 per kilogram dan harga pupuk organik naik Rp300 per kilogram. Menaikkan harga pupuk subsidi ini jadi salah satu langkah mencukupi kebutuhan pupuk yang bertambah. Pasalnya Saudara, pagu indikatif yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk tahun ini adalah 7,2 juta ton. Nah, dengan nilai anggaran Rp25,2 triliun, namun Kementerian Pertanian melihat kebutuhan pupuk subsidi tahun ini akan lebih besar, yakni 9,12 juta ton, dan ini butuh anggaran sebesar Rp32,5 triliun. Nah, Saudara, untuk menutup kekurangan anggaran ini, maka harga eceran tertinggi pupuk subsidi yang tadi saya sebutkan naik. Nah, untuk mendorong efisiensi sebesar Rp2,578 triliun, ditambah cara menurunkan HPP sekitar 5% untuk efisiensi Rp2,457 triliun, dan juga mengubah formula NPK menjadi 15, 10, 12. Maka efisiensi anggaran yang didapatkan sebesar Rp2,272 triliun. Oke, sebelum saya tutup channel saya akan memberikan penjelasan tentang penyebab melonjaknya harga pupuk menurut Bapak Muhammad Hatta selaku Dirjen PSP Kementerian Indonesia. Yang pertama adalah karena kelangkaan bahan baku. Ya, menurut saya
cukup masuk akal sih akan kelangkaan bahan tersebut sehingga pupuk bisa melonjak naik. Kemudian alasan yang kedua yaitu tentang efek pandemi, jadi masa pandemi. Jadi yang disebabkan masa pandemi ini karena tenaga kerja kita itu berkurang dan mengakibatkan produktivitas menurun. Ketiga adalah beberapa negara itu mengurangi ekspor bahannya sehingga bahan yang digunakan di Indonesia juga terbatas. Kemudian yang keempat adalah krisis energi sehingga produktivitas di luar negeri juga membutuhkan. Kemudian yang kelima adalah permintaan pupuk dunia juga sangat banyak sehingga berbagai negara itu harus diratakan pupuknya. Jadi bukan hanya di Indonesia yang membutuhkan. Jadi itu adalah 5 alasan mengapa harga pupuk di Indonesia ini melonjak naik. Jadi kesimpulan yang diharapkan oleh para petani Indonesia adalah jika harga pupuk terus melonjak naik, maka komoditas yang dihasilkan harus naik juga. Ya cukup itu channel saya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.